Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini kita masih bisa menikmati kehidupan, masih diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga kita punya kekuatan untuk melaksanakan ibadah salat zuhur yang insyaallah akan kita kerjakan selepas kajian kita pada siang hari ini. Salat dan salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral Jumat, ma'asyiral dhuhri rahimani wa rahimakumullah. Ada satu informasi yang perlu kita sampaikan untuk kita semuanya, bahwa kita termasuk adalah orang-orang yang disebut oleh Rasulullah, ana mustaqun bi ikhwan. Rasulullah itu pernah suatu saat duduk santai bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah menyampaikan itu kepada sahabatnya, ana mustaqun bi ikhwan, aku merindukan saudara-saudara. Kemudian sahabat-sahabat bertanya, alasna bi ikhwan, bukankah kami ini bukan orangnya sahabat engkau ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyampaikan, la lakinnahu la yarani, bukan, engkau bukan saudara, engkau ada sahabatku, tapi saudaraku itu adalah yang tidak melihatku sama sekali, tapi dia beriman kepadaku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merindukan kita. Kita tidak melihat beliau. Kita ditunggu oleh beliau di surga nanti. Karena kita tidak sempat melihat bagaimana Muhammad, seperti apa rupa Muhammad. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita mampu melaksanakan dengan sekuat tenaga kita untuk mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Musa alaihissalam diberi kesempatan oleh Allah dengan memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Dan saat itu kaum Bani Israel menyaksikan mukjizatnya Musa tersebut. Tapi ternyata para sahabat, para orang-orang Bani Israel itu justru mengingkari dan tidak beriman kepada Allah sebagaimana Sayyidina Musa. Malah justru Musa dikejar-kejar sampai akhir pengejaran itu di lautan. Kalau kita coba lihat bagaimana Isa alaihissalam. Isa alaihissalam diberi kekuatan dan diberi mukjizat oleh Allah agar meyakini para pengikut-pengikutnya, orang mati bisa dihidupkan kembali, orang bisu bisa bicara kembali. Tapi ternyata banyak juga para manusia saat itu mengejar-ngejar Isa alaihissalam untuk dibunuh. Padahal sudah dilihatkan kekuatan itu. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sampai hari ini masih banyak pengikut. Kita ini mukjizat hanya Al-Quran. Kita tidak tahu bagaimana rupanya, kita tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi kita mendapatkan cerita dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, yang disampaikan oleh para ulama, para ustaz. Dan kita tetap berkeyakinan bahwa ini adalah jalan yang benar. Maka kita mesti harus meningkatkan keimanan kita dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita tidak pernah melihat dia, tapi kita dirindukannya untuk bersua di surga nanti. Pertanyaannya adalah, seberapa merindunya kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kita merindukan Muhammad atau tidak? Maka masyaallah rahimani wa rahimahullah, Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad al-Zuhri al-Masri, yang sering kita dengar namanya dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini panggilan dari ayahnya sebenarnya. Ayahnya seorang penjaga sekolah di Jauziyah, sebuah daerah di Damaskus. Jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Fawaidul Fawaid itu mengatakan bagaimana supaya kita menjadi orang yang dirindukan surga dan bersua dengan Muhammad. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang dirindukan Rasulullah untuk bertemu di surga itu adalah orang-orang yang walladzina amanu, yang beriman kepada Allah. Beriman kepada seperti apa? Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir mencoba menyatakan bahwa yang disebut dengan iman di dalam surah ini adalah orang-orang yang berkeyakinan dengan sesungguh hati keyakinan bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang menjalankan beramal soleh sesuai dengan syariat-syariat yang telah ditentukan. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat Al-Baqarah 82 ini. Bisa kita maklumi bahwa kerinduan Muhammad itu kepada orang-orang yang melaksanakan beriman dengan sesungguh keimanan, kemudian beramal soleh sesuai dengan syariat-syariat yang telah ditentukan, maka kita akan bisa bersua dengan Muhammad surga nanti. Maka kita akan bersama Muhammad di dalam barisan di padang mahsyar. Diriwayatkan Ma'asyiral Zuhri rahimani wa rahimahullah bahwa Muhammad pada saat di pintu surga nanti, Muhammad tidak akan masuk duluan ke dalam surga. Muhammad akan nungguin umatnya, nungguin kita ini. Amin ya Rabbal. Nungguin kita dulu. Sesudah berbaris semuanya di pintu surga itu, dalam riwayat itu menyatakan bahwa masuk seluruh umat Muhammad semua. Masuk kita duluan, baru Muhammad terakhir. Begitu luar biasanya pemimpin seperti Muhammad. Dalam riwayat yang kita dengarkan bagaimana Muhammad saat mau meninggal, yang dipikirnya siapa coba? Kita. Umati. Hamba apa? Umatku. Oleh karena itu, maka jalan untuk memanifestasikan apa-apa yang diimpikan, apa-apa yang dirindukan oleh Muhammad tersebut, maka kita harus beramal soleh, maka kita yang harus beriman.
Kenapa orang yang sudah beriman itulah akan menempatkan surga yang bertemu dengan Muhammad di pintu surga sebelum disuruh masuk nanti. Sebenarnya kita sudah punya modal itu. Modal sebagaimana hadis di awal tadi, bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman sampai hari ini yang tidak pernah melihat rupanya Muhammad. Bagaimana kita memperkuat ini dan memperkencang rasa keimanan kita itu dengan selalu hadir kita dalam perbuatan-perbuatan yang baik karena Allah dan juga sesuai dengan aturan-aturan Allah. Nah, Ibnu Qayyim mencoba menyampaikan kepada kita bagaimana kita untuk bisa menjadi ahli surga yang bertemu dengan Muhammad yang begitu. Kata pertama, kita mesti menjadi orang-orang yang disebut dengan al-awwab. Apa itu al-awwab? Al-awwab adalah sifat keinginan kita untuk berselalu memohon ampun kepada Allah. Wa anni fi yaumin astaghfiru mi'atu marrah, kata Rasulullah. Dan aku, kata Rasulullah, dalam sehari itu 100 kali beristighfar memohon ampun kepada Allah. Bisa ditemukan hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga di Sahih Muslim. Maka kita bagi orang-orang yang al-awwab tadi, yang selalu memohon meminta ampun terhadap kesalahan-kesalahan kita perbuat, kita tidak sengaja maupun sengaja, maka kita bersegera memohon ampun, maka Allah akan memberikan ampunan. Lahum ajrun 'azim, akan mendapat ampun yang besar. Karena orang-orang, tidak semua orang yang sifat al-awwab ini yang selalu berbuat salah untuk memohon ampun. Nah, oleh karena itu, masyaallah tuhri rahmani rahimahullah, mari kita memperbanyak istighfar, mohon ampun, dan selalu kita cinta pada Muhammad agar kita mendapatkan surga. Semoga bermanfaat. Nasrullah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.